Pabrik es kristal di Langkat dihentikan paksa ormas, begini ceritanya. Usaha pembuatan es kristal di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dihentikan paksa oleh anggota organisasi kemasyarakatan, viral di media sosial. Selain itu, pemilik usaha juga mengaku diintimidasi ormas tersebut. Pabrik mereka dihentikan secara paksa oleh ormas. Mereka juga diintimidasi dan mesin pabrik mereka dimatikan secara paksa. Di awal buka, kita masih aman-aman aja nih. Iya. Hampir setelah 1 tahun gitu, ada dengar-dengar gosip bahwa mau ambil perbungkus sekitar berapa rupiah. Atas nama SPSI. Mereka yang datang siapa? Mengatasnamakan SPSI itu. SPSI. Mereka bawa ini berkas. Enggak, melalui by phone aja. Iya, terus gimana ya? Pada saat itu kan masih dengar gosip, tapi kita nggak mau dengar gitu. Ibaratnya kalau belum orangnya langsung bicara, kita nggak mau dengar kan gitu. Iya. Jadi ternyata pada akhirnya pas mau menjelang bulan puasa itu, udah menjelang puasa lah itu, udah menjelang minta pertemuan di salah satu warung. Iya. Di Stabat. Ya, di Stabat dengan memulai penawaran 2.000 per bungkus. Iya, terus 2.000 per bungkus itu es yang kita jual itu seharga 8, 10, 11.000. Saat itu kan kita keberatan. Saya nggak ikut karena yang ikut kan bapak kan. Iya. Dengan ada salah satu supir namanya dia. Itu mungkin pikirannya kalut, saya tidak tahu. Iya. Sebelum dia pergi saya ada pesan, jangan disetujui walaupun 1.500, saya bilang, ataupun 1.000, saya bilang jangan disetujui walaupun perbungkus berapapun, jangan disetujui dulu karena kita harus konfirmasi dulu. Saya bilang gitu. Dia bilang oke. Tapi pada saat di lokasi mungkin keadaannya tanda seru ya Pak. Tanda jawab juga kan. Di situ dia memutuskan dengan cepat untuk keputusan malam itu juga. Dan itu bukan baik, ada proposal tanpa ada ini. Dan itu udah ketemu. Udah ketemu. Langsung bapak mungkin kalut. Mungkin di bawah tekanan. Karena melihat situasi situ kan ramai, orang-orang dia banyak. Dia langsung bilang ya udahlah, hadirkan aja. Awalnya dia ngeluh jangan begini ngeluh lah. Keberatan masalahnya. Keberatan. Terus dia udahlah 1.000 lah, dia bilang gitu. Berbungkus tanpa dia kalkulasi dulu. Dia cepet aja ngambil langkah. Pada saat dia pulang, jadi saya jawab, gimana? Saya bilang itu kan, udah deal 1.000. Di situ saya udah berpikir kacau, saya udah feeling saya udah bermain-main ini. Aduh, gimana hanya 1.000 rupiah, coba kamu kalkulasikan. Kami kalkulasikan di sini ke dia, baru dia situ terdiam. Di situ kalau mau dikalkulasikan kemungkinan ada 60-an juta lah. 60-an juta per bulan. Per bulan misalkan gitu. Iya. Ya sesuai dengan penjualan kita. Sesuai dengan penjualan kita kemungkinan ada 60-an juta. Iya. Di situ dia udah duduk lemas, nggak bisa bicara apa-apa, dia nggak bisa tidur, nggak bisa apa, semua. Pada saat itu nggak makan kita berdua diskusi tentang ini. Seharusnya koordinasi dulu kan gitu. Iya, saya sudah pesan, tapi dia bilang saya paksa tekanan. Dia bilang gitu. Jadi pada saat itu kita nggak bisa tidur ini, nggak makan itu satu malam itu. Jadi Top Metro. Enggak Pak, ini SIP yang sama. Sinar Indonesia Baru. Nama medianya Top Metro. Iya. Kasih Pak ya. Iya. Kapolres nggak tahu itu. Kita unit Polres. Terus Bu, Jadi pada saat itu saya bilang, temukanlah saya ini nggak pernah bertemu dengan orang itu kan. Yang selama ini yang bertemu kan bapak gitu. Jadi saya bilang, temukan saya dengan ketua, saya bilang itu. Saya coba bicara, saya bilang mungkin bapak takut. Dia bilang nggak usah, udah situasinya nggak usah. Dia bilang nggak mungkin, dia nggak akan mau, dia maunya gini-gini. Tahu kamu nggak, dia nawar itu awalnya tuh 2.000, terus 1.000 tuh saya gini, mana mau dia turun angka begini-gini, ya gitu ceritanya. Ya kita coba, saya bilang jangan takut, kita coba. Saya coba hadapi, saya bilang saya bicara
bagus-bagus, saya bilang gitu kan. Pada saat itu saya bilang, daripada kita mengalami kerugian, kau mau? Saya bilang kayak gitu Usaha kan. untuk rugi itu apa? Apanya Pak? Usaha untuk rugi ngapain? Makanya kerugian, saya bilang gitu. Pada akhirnya dia bawalah saya ke sana di rumah dia pada saat itu bulan Di? puasa. Di rumah dia, rumah ketua itu. Pak Reza. Ya, bukan ketua Reja, ketua Harun. Erun. Ya. Di situ kami ketemu, kami bicara. Saya mau tetap komitmen untuk per bulan. Saya bilang per bulan. Saya mohon karena pabrik kita juga dimulai dari nol itu banyak operasional yang harus kita keluar. Saya bilang kayak gitu kan, daripada nanti pabrik kita bangkrut, kan jadinya nggak ada apalah, efeknya kan nggak baik kan gitu. Cerita pada akhirnya dia memberikan 2 opsi. 2 opsi, 1.000 pekerja dia, 500 tanpa pekerja. Dua-dua ini benar-benar memberatkan saya. Walaupun 1.000 ada pekerja dia, saya takut hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena saya tidak mau orang-orang dia masuk ke dalam. Karena saya takut ada efek negatifnya nanti. Karena ibaratnya seperti itulah. Walaupun tidak. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.